Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian, dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak? Semoga semuanya sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas belajar dari rumah. Baiklah, materi hari ini adalah hukum-hukum dasar kimia yang menjadi dasar dalam perhitungan stoikiometri atau perhitungan kimia. Adapun kompetensi dasar yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dan menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menghitung massa saat sebelum atau setelah reaksi sesuai hukum kekekalan massa, menghitung perbandingan suatu unsur dalam senyawa sesuai dengan hukum perbandingan tetap, menghitung perbandingan unsur dalam satu senyawa yang terdapat pada dua senyawa yang terdiri dari unsur yang sama sesuai hukum perbandingan kelipatan berganda, menghitung volume satu zat pada fase gas pada reaksi sederhana sesuai dengan hukum perbandingan volume, dan menghitung volume satu gas jika dibandingkan dengan keadaan gas lain sesuai dengan hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Dan yang terakhir, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam sejumlah percobaan. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Pada pembakaran suatu materi, sini contohnya kertas, dapat dilihat massa abu lebih kecil dibandingkan massa kertas. Apakah benar pembakaran kertas disertai dengan pengurangan massa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka simaklah penjelasan ibu berikut. Perhatikan pada layar, pembakaran kayu yang dibantu oleh gas oksigen akan menghasilkan abu dan gas karbon dioksida serta uap air. Menurut hukum kekekalan massa, bahwa massa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, pertanyaannya, apakah benar abu hasil pembakaran kayu akan sama dengan massa kayu? Pada reaksi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada pembakaran kayu yang dibantu oleh gas oksigen di udara, ternyata gas karbon dioksida dan uap air juga dihasilkan, tetapi tidak terlihat karena semuanya menguap ke udara, sehingga didapatkan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Jika dilakukan dalam sistem tertutup, pasti akan didapatkan hasil yang sama. Begitu pula pada pembakaran kertas, massa abu dan massa kertas akan berbeda, namun secara keseluruhan sebelum dan sesudah reaksi, massa zat-zat yang terlibat itu sama, dengan catatan dilakukan dalam sistem tertutup. Perhatikan contoh, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi sulfida. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita berpatokan pada hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi atau biasa disebut dengan zat bereaksi adalah sama dengan massa setelah reaksi atau biasa disebut dengan produk. Yang manakah dikatakan massa bereaksi, yaitu massa besi ditambah dengan massa belerang, sedangkan massa produk adalah massa besi sulfida atau besi belerang. Nah, berarti sangat mudah kita menghitung berapa massa belerang, yaitu dengan mengurangkan massa besi sulfida atau besi belerang dikurang massa besi. Di sini massa besi belerang 33 gram, massa besi 21 gram.
sehingga 33 dikurang 21 sama dengan 12 gram. Maka didapatlah massa belerang sebanyak 12 gram. Baik anak-anakku sekalian, sekian dulu untuk hukum dasar kimia yang pertama. Nanti lanjut lagi pada hukum dasar kimia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.